Tentunya ada banyak game bagus yang keluar di tahun 2019, tetapi ada juga yang begitu buruk seperti sakit gigi. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 game terburuk di tahun 2019. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada game-game yang membuat kita bertanya, apa yang salah di sini? Dan oh boy, ada banyak sekali. Can you guys believe that's even possible? That's some future tech stuff right here. Nomor 10, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Meskipun gunplay-nya menyenangkan, ada banyak hal yang salah dengan Ghost Recon Breakpoint. Rumus open world loot shooter-nya memberikan pengalaman yang membosankan, mengingat saat ini banyak sekali game-game yang menggunakan rumus tersebut seperti Destiny, Borderlands 3, dan bahkan game milik Ubisoft sendiri, Division 2, yang dirilis lebih dulu di tahun yang sama. Combat-nya tidak memberikan banyak tantangan karena kebanyakan AI akan terlalu takut untuk menembakmu, membuat game ini begitu datar. Selain itu, menggerakkan kendaraannya membuatmu frustasi. Gamenya dipenuhi dengan bugs juga konten yang membuatnya seperti tidak akan pernah berakhir. Nomor 9, Dangerous Driving. Sebuah game racing baru dari tim original di balik franchise Burnout. Oh, daftarkan kami. Atau itulah yang akan kita katakan kalau gamenya memang layak. Tetapi bukannya layak, Dangerous Driving malah berakhir menjadi mobil yang terbakar di sisi jalan. Kamu akan menghabiskan sebagian besar waktumu meluncur dan menabrak saat kamu berusaha untuk melawan kontrol yang buruk. Dan ketika tabrakan tersebut terlihat seperti kardus yang terbakar, itu tidak membantu. Belum lagi, tidak adanya fitur online multiplayer di zaman sekarang. Yang benar saja kan? Nomor 8, Mario Kart Tour. Selama bertahun-tahun kita telah merindukan permainan seperti Mario Kart di handphone kita. Sayangnya, hal ini menjadi pelajaran untuk berhati-hati dengan apa yang kamu harapkan. Karena Mario Kart Tour malah menjadi Candy Crush Saga milik Nintendo. Manipulatif dan mesin pencetak uang, Mario Kart Tour menginginkan seluruh waktu dan uangmu tanpa memberikan banyak reward. Menghabiskan $20 untuk meng-unlock Mario, membeli Ruby untuk mendapatkan kart lagi, membayar monthly subscription untuk mendapatkan lebih banyak challenge dan rewards. Yang lebih buruk lagi, gamenya berusaha membuat kamu berpikir kalau kamu sedang bertanding dengan orang lain dengan memberikan username kepada bots. Nomor 7, Crackdown 3. Ini adalah kesempatan Xbox untuk memenangkan kembali sebagian dari fanbase-nya setelah membatalkan cukup banyak judul-judul game miliknya. Rest in peace Scalebound. Sayangnya, Crackdown 3 menjadi bukti kalau Xbox telah kehilangan arah di generasi ini. Development selama 12 tahun itu sangat terlihat berkat desain yang ketinggalan zaman dan visual yang tidak memikat. Ceritanya pendek, datar, dan mudah diprediksi. Bahkan dengan multiplayernya, Crackdown 3 memberikanmu alasan lain untuk meninggalkan game tersebut. Dan itu adalah sesuatu yang harusnya kita tidak katakan terhadap game yang menampilkan Terry Crews. Kalau saja dia lebih banyak digunakan dan memiliki plot yang lebih eksplosif. Nomor 6, Eternity: The Last Unicorn. One by one, the living beings began to disappear, began to die. Kita tidak tahu mengapa, tetapi banyak sekali game yang ingin mencoba untuk meniru keberhasilan Dark Souls semenjak pengulangan franchise tersebut di tahun 2016. Meskipun kita memiliki beberapa game Souls-like yang bagus seperti Salt and Sanctuary dan Blasphemous, Eternity: The Last Unicorn merupakan salah satu dari banyak klon yang berusaha terlalu keras untuk menarik demografik ini. Dengan grafik dan desain yang ketinggalan zaman, Eternity terlihat seperti prototipe awal dari PlayStation 3 yang digali oleh seseorang dan dilempar ke pasaran.
Dengan combat yang terasa seperti kamu sedang mengayunkan ranting ke lawanmu sambil berteriak, itu pun tidak membantu. Nomor 5, WWE 2K20. I think it's pretty clear, guys, that this rivalry has brought out the best in these superstars here tonight. Dengan kemunculannya yang pertama di tahun 2000, sang developer Yuke's memiliki waktu yang sangat lama untuk menyempurnakan formula dari game WWE. Namun, dengan kepergian studio tersebut dari franchise ini, sekarang game tersebut berada di tangan Visual Concepts untuk memberikan kita game WWE lainnya. Dan ini bisa dibilang sebagai game WWE terburuk yang pernah kita lihat. The women's revolution has turned into the women's evolution. Para pegulatnya tidak terlihat mirip dengan yang asli, malah terlihat seperti CGI di awal tahun 90-an yang menyeramkan. Selain itu, WWE 2K20 juga dipenuhi dengan bugs dan glitch. Apakah kamu pernah melihat kompilasinya? Bagaimana bisa orang membayar $60 untuk game ini? Bow to the queen! Bow down to the queen! Charlotte cover! Charlotte does it! Nomor 4, Contra Rogue Corps. Kita jadi penasaran, apakah Pyramid Head yang menjalankan Konami? Karena sekarang studio tersebut benar-benar kacau. Saat ini, Metal Gear adalah game zombie survival, Silent Hill adalah game slot machine, dan sekarang Contra adalah percobaan gagal untuk menjadi game yang penuh dengan meme dan digandrungi oleh anak-anak. And then there's me, Lily. But you can call me Arrow Captain. Banyak orang yang tidak menyukai Contra Rogue Corps ketika game ini pertama kali diumumkan, dan kepesimisan mereka menjadi kenyataan. Kontrolnya menyebalkan, tembakannya sering tidak akurat, dan karakternya pun buruk. Dengan kata lain, Contra sudah tidak bisa dikenali, hampir sama seperti huruf C besar yang terbakar pada box artnya. Nomor 3, Anthem. Memainkan Anthem itu seperti ketika kamu sedang melihat buku tahunan sekolah. Kamu membukanya selama beberapa menit sampai kamu mulai mempertanyakan kembali pilihan hidupmu. Dan entah bagaimana kamu berhasil melewati 5 tahun. Anthem seharusnya menjadi awal untuk kisah penebusan BioWare setelah kegagalan Mass Effect Andromeda. Tetapi entah bagaimana Anthem berhasil menjadi lebih buruk dengan gameplaynya yang membosankan, ceritanya yang buruk, dan dunianya yang mudah dilupakan. If you want to win a war, presentation is half the battle. Combatnya seperti kamu sedang menyaksikan pertunjukan kembang api terburuk di dunia dengan ledakan angka. Dan gamenya merupakan kekacauan teknis yang membuat konsol dan PC dimanapun terus mendapatkan crash. Belum lagi, fakta kalau mereka benar-benar mengabaikan update roadmap-nya sendiri. At some point, I could arrange a meeting with some high-up boss type. Try and fix this? Bold move. Do it sooner rather than later, okay? Nomor 2, Generation Zero. Yang satu ini merupakan salah satu kejutan terbesar di tahun 2019, dan itu datang tanpa konotasi positif apapun. Generation Zero adalah game open world lainnya yang mengambil jalan pintas yang malas seperti Fallout 76, membawamu untuk mencari sesuatu yang sia-sia untuk menemukan masyarakat dalam sebuah negeri yang dipenuhi oleh NPC. Namun, hal yang lebih banyak kamu temukan adalah audio tape seperti Fallout 76, lingkungan yang datar seperti Fallout 76, dan AI bodoh yang tidak bisa mempertahankan diri seperti Fallout 76. Ya, kalian paham kan? Yang lebih mengecewakan adalah game ini dikeluarkan oleh Avalanche Studio. Ya, Avalanche Studio orang-orang yang sama yang bertanggung jawab untuk seri Just Cause dan Mad Max di tahun 2015. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, Left Alive. Enemy troop deployments have changed. Transmitting information to your device.
Kalau kamu adalah penggemar game Front Mission dari akhir tahun 90-an dan pertengahan tahun 2000, maka kami dengan senang mengabarkan kalau game-game tersebut masih bagus seperti sedia kala. Di sisi lain, Left Live mungkin telah menghancurkan kesempatan untuk penghidupan kembali seri tersebut dalam waktu dekat. Karena sebagian besar waktumu akan dihabiskan dengan bertanya, bagaimana? Bagaimana bisa kita menyelinap melewati mereka kalau setiap hal yang dilakukan memberitahu posisi kita? Bagaimana bisa AI-nya begitu sulit dikalahkan tetapi juga begitu bodoh? Caution, body armor damage. Caution, body armor damage worsening. Bagaimana bisa mereka menaruh checkpoints begitu jauh? Banyaknya masalah yang dimiliki Left Live sangat membingungkan. Dan mungkin lebih baik kita berpura-pura kalau itu tidak pernah terjadi. Now the game is over. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.